warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sarbini selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Cempaka. Yang saya hormati Ibu Triani SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Cempaka. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 1 Cempaka Angkatan 11 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Adapun susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 1 Cempaka Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Sarbini selaku Wakil Kurikulum. Yang keempat acara inti, yang kelima doa, yang keenam penutup. Baik, kita memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum yaitu Bapak Dr. Andes Sarbini. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Triyani, Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di dalam ruangan guru, yaitu menghadiri undangan dari Ibu Teti Susanti MPD, kemudian Ibu Eka Sepriyani SPD, dan Ibu Henifah Damayanti SPDI, yaitu dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 1 Cempaka. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini yaitu akan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan risalah yang telah beliau tuntunkan, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya pada siang hari ini yaitu mewakili dari Kepala SMA Negeri 1 Cempaka untuk membuka daripada acara diseminasi budaya positif ini, karena beliau kepala sekolah ada tugas lain. Maka pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk ikut bersama Bapak Ibu dalam rangka diseminasi budaya positif CGP angkatan ke-11 SMA Negeri 1 Cempaka ini. Pertama-tama saya mewakili daripada kepala sekolah tentunya mengharapkan kita semua, ya, walaupun tidak tergabung di dalam CGP ini, kami mengharapkan Bapak Ibu selalu mensupport daripada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan yaitu apa yang dapat mereka kembangkan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Cempaka ini akan menjadi yaitu bahan percontohan bagi kita yang belum menjadi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan juga untuk masa depannya Bapak Ibu yang belum menjadi CGP mudah-mudahan akan ikut dalam kegiatan tersebut, sehingga guru-guru di SMA Negeri 1 Cempaka ini mempunyai kompeten di dalam pengembangan yaitu proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka yang kita banggakan dan kita idam-idamkan
khususnya yaitu untuk Kecamatan Cempaka. Jadi kami harapkan kepada kita semua agar kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kemajuan di dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Cempaka ini, mudah-mudahan kita dapat selalu mendukung, dapat selalu memberikan yaitu motivasi kepada kawan-kawan kita, sehingga apa yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian pada kesempatan ini juga tentunya saya sebagai wakil kurikulum mengharapkan kepada Bapak Ibu, walaupun kita selalu ada kegiatan-kegiatan seperti ini, jangan sampai yaitu proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Cempaka ini akan terbengkalai. Jadi itu harapan saya sebagai wakil kurikulum. Walaupun kita banyak kegiatan, tetapi proses pembelajaran akan tetap berjalan dengan baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tidak panjang lebar, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya dapat memahami apa yang saya maksud, dan demi kemajuan SMA Negeri 1 Cempaka ini, karena saya juga barangkali kalau melihat waktu-waktu tinggal tidak lama lagi untuk berpisah dengan Bapak Ibu. Jadi tidak terasa kalau waktu cuma 4 tahun itu. Tahu-tahunya habis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak terasa lagi. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, dan saya yakin bahwa kawan-kawan semuanya yaitu putra daerah untuk memajukan SMA Negeri 1 Cempaka ini menjadi SMA yang baik, SMA yang bermutu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 1 Cempaka dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anes Sarbini yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada kita semua. Acara selanjutnya doa. Kami mohon kepada Bapak Aminul Nesagi untuk memimpin doa pada acara diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian, marilah kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini
kami dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Ya Allah, jadikanlah diseminasi budaya positif ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat bagi kami semua sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Rabbana, diseminasi budaya positif ini kiranya ada untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah kami bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai nanti. Atas ridho-Mu ya Allah, kami mohon bantulah kami supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai manusia yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan diri, mengabdikan ilmu yang kami miliki di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami di masa yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak tidur aja oke. Terima kasih kepada Bapak Aminuddin SAG yang sudah berkenan memimpin doa. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita acara inti, jadi ada 3 ruangan. Untuk ruangan pertama di sini, untuk nama-nama yang di ruangan ini, Bapak Dr. Sarbini, Pak Hartan, Pak Amrin, Ibu Samsiah, Ibu Triani, kemudian Ibu Priska, Bapak Aminuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya kita semua dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif. Ada pendidikan guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Cempaka. Selanjutnya selawat beriring salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap istiqomah menjadi umat beliau dan akan mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil nanti. Terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu semua, saya lebih bisa dari Bapak Ibu semuanya, karena di sini ada banyak guru saya, Ibu Siti Aisyah, Ibu Ernawati, Ibu Kurnia, dan juga Ibu Ida. Jadi sekali lagi saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif ini, karena saya berdiri di sini sekali lagi bukan berarti saya lebih bisa dari Bapak Ibu semua. Ini hanya semata-mata untuk berbagi dan juga untuk mengikuti serangkaian tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif
atas menara. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Marina menari di atas menara. Menara. Ya, Bapak Ibu, di sini ada kompetensi lulusan modul 1-4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Dan yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan isi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan untuk bersama. Adapun capaian umum modul 1.4 ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk memahami budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Itu capaian umum dari modul 1.4. Adapun capaian khususnya Bapak Ibu, yang pertama mendemonstrasikan pemahaman CGP atau Sahabat Guru Penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia dan 5. Posisi kontrol serta segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Dan yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta kita semua untuk sebelum memasuki diseminasi ini, kita tenangkan hati dan pikiran kita fokuskan pikiran kita untuk mengikuti diseminasi disiplin positif ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pikirannya kemana-mana, memikirkan ini dan itu, sekarang kita coba fokus tujuan kita mengikuti diseminasi ini apa. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, langsung saja. Ya, sekarang modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan pemantik yang perlu kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu. Ibu, apakah Anda setuju atau apakah Bapak Ibu semuanya setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan nomor 1 bahwa
kita ke perubahan paradigma Bapak Ibu. Perubahan paradigma ini adalah perubahan pola pikir kita tentang sesuatu. Bisa kita lakukan dengan kegiatan kepala tangan. Jadi nanti di sini Bapak Ibu kan duduknya secara berpasangan. Nanti ada yang berperan sebagai A dan yang satunya berperan sebagai B. Silakan nanti Bapak Ibu sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Jadi itu tugas yang A ya. Dia menulis dalam sebuah kertas sesuatu yang berharga. Jadi silakan yang posisinya A itu genggam sesuatu yang berharga tersebut, pertahankan, ya, dengan segala daya dan upaya Bapak Ibu. Pokoknya usahakan jangan dilepas. Itu tugas yang posisi A ya. Kemudian teman Anda yang posisinya B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan sesuatu yang berharga yang Anda miliki, ya. Jadi tugas yang B adalah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta sesuatu yang berharga tersebut. Kemudian posisi B ini bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bisa juga dengan menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda yang posisinya A tadi. Oke. Kemudian kita perhatikan, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang ada yang ingin mencoba. Silakan tulis sesuatu benda atau sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu yang posisinya B ini berusaha untuk meminta sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu semuanya dengan cara apapun, dengan cara merayu, mengancam, menghardik dan sebagainya. Ada yang mau mencoba? Silakan Ibu Elsa dengan Pak Ajis mungkin. Pak Ajis yang posisi mana? Silakan. Posisi yang A, Pak Ajis ya. Ya, silakan tulis sesuatu yang berharga menurut Pak Ajis. Genggam sesuatu itu sekuat tenaga Pak Ajis. Nah, tugas Ibu Elsa adalah merayu Pak Ajis. Bagaimana caranya supaya Pak Ajis memberikan sesuatu yang berharga terhadap Ibu Elsa? Iya, boleh dengan berbagai cara Bu Elsa. Mau diancam Pak Ajisnya, mau disuap, mau dihardik. Boleh pakai mic-nya Bu Elsa? Oke, terima kasih Ibu Elsa, Pak Ajis. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat daripada Ibu Elsa dan Pak Ajis tadi mempraktekkan daripada kegiatan kepalan tangan tadi, ternyata Ibu Elsa bisa ya membuka tangan, genggaman tangan Pak Ajis dengan cara ancaman dan dipaksa juga tadi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah kita melihat kegiatan tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu mengenai posisi daripada kepala tangan tersebut? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa Bapak Ibu dari kegiatan kepala tangan tadi? Sebuah ini ya, mungkin
tidak bisa mempertahankan sesuatu yang berharganya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, dari kegiatan yang kepala tangan tadi ini ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang bisa mengontrol murid itu adalah guru. Itu adalah sebuah ilusi. Karena kenapa? Yang bisa mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu adalah sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa jadi karakternya bukan menjadi kuat, malah tambah menjadi lemah, Bapak Ibu. Seperti itu kalau kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang betul Bapak Ibu bahwa penguatan positif yang efektif ini belum tentu dianggap efektif, belum tentu dianggap baik, dan juga belum tentu ada manfaatnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, contohnya Bapak Ibu, kita posisinya sebagai guru sekarang, otomatis usia kita lebih dewasa daripada murid. Jadi kita tidak bisa memaksa daripada murid ya, karena murid itu kan tidak bisa posisinya dipaksa, walaupun kita posisinya guru lebih dewasa, lebih tua dari mereka. Karena kembali lagi bahwa sesuatu itu yang dapat mengontrolnya, kemudian yang memiliki hak dalam segala halnya adalah individu itu sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, Bapak Ibu. Tidak bisa kita. Karena kenapa? Kita hanya bisa melakukan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku tentunya memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk itu hanya dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti setelah dibujuk, kemudian bisa dipaksa. Bagaimana teori kontrolnya? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya yang dilakukan oleh Ibu Elsa tadi ya, dengan Pak Ajis. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi jangan sampai kita berpikir menang atau kalah, tapi berpikirlah kita akan selalu menang. Itu merupakan motivasi pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita masuk ke makna disiplin, Bapak Ibu. Karena
makna disiplin yang sedang yang kita pahami saat ini, bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain hanya untuk mendapatkan kepatuhan saja. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, adapun Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifatnya positif, Bapak Ibu. Positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya bersifat luas, bersifat umum, bersifat mendunia. Nilai-nilai tersebut baik di lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, Bapak Ibu, ini pasti ada tujuannya. Tidak ada sesuatu yang tanpa tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Di mana dalam profil belajar Pancasila ini, Bapak Ibu, ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinakaan global. Dan yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Itu adalah pembelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Motivasi pada manusia ini terbagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau dia motivasi intrinsik atau juga disebut dengan motivasi internal, itu motivasi yang berasal daripada diri seseorang, berasal dari dirinya sendiri motivasinya. Tapi kalau dia motivasi ekstrinsik, ini motivasi dari luar. Ada sesuatu hal yang dari luar yang membuat dia termotivasi. Contohnya, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mungkin kalau kita melanggar peraturan, kita akan berpikir apa yang akan terjadi ya kalau saya melakukan pelanggaran. Itu misal kita takut terlambat untuk datang ke sekolah, takut terlambat, takut kena marah oleh kepala sekolah, akhirnya kita datang dari pagi supaya tidak terlambat. Itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu. Kalau kita takut untuk dimarahi atau ditegur oleh kepala sekolah, termasuk motivasi apa, Bapak Ibu? Ekstrinsik atau intrinsik? Iya, ekstrinsik. Karena kita melakukan hal tersebut karena takut ditegur atau dimarahi oleh kepala sekolah ya. Tapi Bapak Ibu, kalau ketika kita melakukan datang pagi tepat waktu ke sekolah, itu ingin menjadi seseorang atau seorang guru yang bertanggung jawab, seorang guru yang disiplin,
dari perintah. Jadi yang namanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, bukan hanya kita terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang seperti apa? Kita akan melakukan apa ke depannya? Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu ya? Masih semangat? Oke, berarti kita lanjutkan. Materi yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ada persamaan dan juga ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan tersebut? Kalau hukuman, biasanya kita memaknai hukuman itu seperti apa, Bapak Ibu? Sesuatu yang spontan kita lakukan, karena misalnya melihat anak melakukan kesalahan langsung dikasih hukuman, seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu perbedaan hukuman dan juga konsekuensi di sini. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu bentuk hukuman. Kalau konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kemudian konsekuensinya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi ini tentunya pasti akan ada perbedaan ya, Bapak Ibu. Kalau dia hukuman ini biasanya sifatnya menyakitkan, Bapak Ibu. Kalau kita menghukum anak itu pasti merasa sakit. Iya, karena pandangannya kalau orang dihukum itu berarti mereka gagal. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu, konsekuensi ini sifatnya ini logis, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan logis? Artinya dia sesuatu yang diberikan terhadap anak ini karena daripada perilakunya sendiri. Misal, anak ini terlambat dalam melakukan warming up pada mata pelajaran PJOK. Nah, guru olahraganya ini memberikan konsekuensi anak tersebut untuk keliling lapangan sebanyak misalnya 10 kali. Nah, ini disebut konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu. Konsekuensi ya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada kaitannya. Dia melakukan pelanggaran, tetapi konsekuensi yang harus dia terima masih selaras atau masih sesuai dengan pelanggarannya tadi. Coba kalau kita misalnya anaknya terlambat dalam melakukan warming up pemanasan dalam PJOK, pada mata pelajaran PJOK, kita memberikan hukuman misalnya yang tidak sesuai, misalnya membersihkan WC, terus disuruh membersihkan sampah, bakar sampah, itu kan tidak nyambung, Bapak Ibu, karena dia tidak sesuai, dia tidak logis seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti kita akan menjawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan menuliskan kalimat, saya tidak akan
hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat, itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kami terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena sesuai ya, ini dia tidak mengerjakan PR, jadi PR-nya dikerjakan pada saat istirahat. Konsekuensinya adalah mereka tidak istirahat pada jam istirahat, seperti itu Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul, ini konsekuensi. Karena kenapa? Kertas yang dicoret-coret tadi harus digantikan kan sesuai. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu dihukum penghargaan. Saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dihukum penghargaan. Nah, Al-Menkon ini menjelaskan dan juga mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal
pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, artinya terus menerus konsisten, jangan sampai berubah. Kemudian fokus pada proses. Jadi kita harus menghargai yang namanya proses. Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu adalah rasa empatimu besar sekali. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai positifnya, nilai baiknya dari sesuatu yang telah dilakukan Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan, berarti nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali ya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu karena waktu. Nah, ini Bapak Ibu yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pengertian daripada restitusi. Murid kita bimbing untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan juga tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah rangkaian daripada restitusi. Di sini Bapak Ibu ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Artinya kita bukan untuk menebus, bahkan juga untuk menghilangkan sebuah kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu adalah pengertian restitusi Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sudah ngantuk ya. Untuk menghilangkan rasa ngantuknya Bapak Ibu, ada yang ingin memimpin SBG? Biasa mungkin? Oke, Ibu Elsa, silakan. Kayaknya ada yang ngantuk Ibu Elsa. Biar lebih semangat lagi kita SBG dulu ya Bapak Ibu. Pak Juniwan mungkin? Atau mau kita joget dulu Bapak Ibu? Biar semangat ya, oke.
mencari diri, bukan mencari jalan. Dua telinga lima jari kanan, lima jari kiri, bukan mencari sepuluh. Siap berdoa, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Mulai melihat, kita berputar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua. Dua jembatan, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Dua pelari, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Bapak ya Bapak Ibu, sekali-kali kita kembali mengenal masa TK, masa SD dulu. Tapi saya dulu TK Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Pembelajaran yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya keyakinan kelas. Karena kita semua sebagai guru sudah pasti melakukan atau membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Nilai kebajikannya apa? Untuk apa? Kalau kita menggunakan helm, untuk untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini pada saat COVID kemarin Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus menjaga kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya disiplin. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya? Biar bersih. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini Bapak Ibu, budaya positif. Ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Ini budaya positifnya bisa di lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga peraturan kelas. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Itu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kalimatnya harus positif, jangan negatif.
Misal di bagian terdengarnya kita harus aktif dalam berdiskusi. Kalau terlihatnya kita pasti terlihat aktif ya dalam diskusi. Kemudian berperilaku, bagaimana cara kita berperilaku supaya aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Adanya pasti harus ada kolaborasi, harus ada musyawarah dan kesepakatan dalam diskusi tersebut, Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu contohnya nilai kebajikannya misalnya hormat, tampak sepertinya itu datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Jadi tampak sepertinya itu adalah bentuk positif, kalau tidak tampak sepertinya itu bentuk negatif. Kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari, tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak sepertinya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Itu contohnya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa semua karena ini sudah membudaya ya di sekolah kita adanya kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelas, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang ada pada kalimat tersebut apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali, rasa tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, apa? Keyakinan kelasnya? Kira-kira kalimat positifnya apa? Dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin. Dilarang melakukan tindakan kekerasan. Dilarang melakukan tindakan kekerasan. Saling menyayangi, juga saling menghargai ya, termasuk itu. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Apa nilai kebajikannya? Menghargai. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, kenyamanan. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa dibuat tanggung jawab dan juga tertib. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati atau menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati, berkomitmen, juga termasuk disiplin juga Bapak Ibu. Dilarang melakukan tindak kekerasan, keselamatan, menghargai dan menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keselamatan, pergantian atau penggunakan, menghormati, sabar dan menghargai. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan dan juga menghargai. Selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu untuk bertahan hidup di dunia ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang pertama adalah penguasaan, yang kedua kebebasan, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya Bapak Ibu, kita sebagai manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan ini. Kita perlu menguasai sesuatu, kita perlu kebebasan untuk melakukan hal yang kita senangi. Kita perlu kesenangan yang membuat hati kita gembira, dan juga kita perlu kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima. Nah Bapak Ibu, ini
kebijakan-kebijakannya, dan dengan frontal mengungkapkannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Kira-kira Pak Malik ini membutuhkan apa ya Bapak Ibu tadi? Ini jawaban dari Pak Malik. Iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Kepsek baru itu kebingungan kalau bertanya-tanya di rapat. Artinya Bapak Ibu, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik tadi adalah kesenangan. Dia senang melihat kepala sekolah barunya itu kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Yang kedua, jawaban Pak Malik adalah biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Ini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Pak Malik ini memerlukan perhatian dari kepala sekolahnya tadi. Yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham? Malu dong. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik tadi adalah penguasaan. Yang ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak ada selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Ini Pak Malik membutuhkan pemenuhan kebutuhan di bagian kesenangan. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia berkualitas Bapak Ibu, tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menemukan gambaran referensi dari setiap yang Anda inginkan. Dunia berkualitas lebih unik dan personal. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Jadi Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar kita sebagai manusia sudah terpenuhi lebih dari 1, 2, bahkan mungkin sampai 4 tadi, jadi dunia kita akan terasa berkualitas Bapak Ibu. Selanjutnya murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Jadi kita mempunyai gambaran dunia berkualitas masing-masing Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, permintaan yang kelima, 5 posisi kontrol. Oke Bapak Ibu, ini ada video Bapak Ibu mengenai 5 posisi kontrol. Silakan disimak posisi kontrolnya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu latih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, dari video yang kita tonton bersama tadi, Bapak Ibu, kira-kira untuk saat ini Bapak Ibu semua berada di posisi mana? Penghukum. Bisa diceritakan Pak Julian, kok bisa sekarang posisinya dalam posisi penghukum Pak Julian? Hukum karena kalau anak bersalah pasti dimarahi atau dikasih hukuman. Terima kasih Pak Julian. Saat ini di posisi penghukum kalau jawaban dari Pak Julian. Iya, benar ya Pak Julian. Saat ini kita kalau melihat anak itu melakukan pelanggaran pasti dikasih hukuman ya. Tujuannya apa? Membuat efek jerah, ya, membuat efek jerah pada anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol sesuai dengan apa yang sudah kita tonton tadi. Itu yang pertama adalah posisi penghukum, di mana posisi penghukum ini biasanya nada berbicaranya itu keras, menghardik ya Bapak Ibu. Namanya juga penghukum pasti dalam keadaan agak sedikit emosi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya Bapak Ibu, posisi pembuat rasa bersalah ini nada bicaranya tenang, santai, tapi agak memojokkan anak, membuat anak tersebut merasa bersalah, merasa gagal, merasa dihardik seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, posisi teman. Nah, posisi teman ini sudah kita lihat di video tadi, dia nada berbicaranya bagaimana Bapak Ibu? Seperti dengan teman ya, iya, karena ini merupakan termasuk di motivasi ekstrinsik, karena dia melakukannya bisa saja dengan guru lain dia berbeda tingkahnya anak tersebut Bapak Ibu. Dengan guru A dia baik, dengan guru B entah dia kurang baik. Itu posisi yang ketiga. Posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi dalam posisi pemantau ini biasanya menggunakan arsip atau dokumen-dokumen atau juga catatan-catatan daripada anak tersebut. Sudah berapa kali misalnya melakukan pelanggaran disebutkan seperti itu. Dan yang terakhir posisi manajer. Nah, posisi manajer ini tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk membuat anak tersebut introspeksi diri Bapak Ibu, mengetahui kesalahannya apa dan bagaimana cara anak tersebut untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Karena kita sebagai guru Bapak Ibu tentunya mengharapkan anak didik kita itu menjadi anak yang mandiri, juga bertanggung jawab Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu yang namanya posisi manajer ini sulit dilakukan, tapi kita bisa secara berangsur untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu posisi kita saat ini
kita bisa secara bertahap untuk melakukan posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Nah, di sini ada pernyataan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Guru. Kamu murid? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrolnya Bapak Ibu. Dia termasuk, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya betul ya, tadi ada yang jawab pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Nah, ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi 3 rangkaian dalam melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ini contoh daripada menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh beberapa daripada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, pernah berbuat seperti apa yang kamu lakukan. Kemudian kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Itu pada menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi kebutuhan atau validasi tindakan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalimat yang digunakan ketika kita melakukan validasi tindakan atau validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Bisa juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya lagi, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai. Ada lagi, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ini jadi anak yang seperti apa? Itu adalah contoh kalimat pada tahap menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan ini tadi, segitiga restitusi itu perlu diingat ada 3 tahapan, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini ada sedikit contoh Bapak Ibu. Ada video yang sudah pernah dibuat ya kemarin pada saat tugas demonstrasi kontekstual. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, silakan masuk Azal. Silakan duduk. Oke, selamat pagi Azal. Bagaimana
Oke, terima kasih Hajar sudah bersedia memenuhi panggilan Ibu. Ibu hari ini senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Hajar. Iya, Bu. Baik, begini Hajar. Ibu mendapatkan informasi dari beberapa guru bahwa Hajar ketika pulang sekolah itu tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mampir di warung bersama teman-teman Hajar. Boleh diceritakan dengan Ibu Hajar? Ya Bu, benar-benar setelah pulang sekolah saya sering mampir di warung, ketemu teman-teman saya dari SMA sebelah. Kami memang biasa ketemu di sana. Terus kalau boleh Ibu tahu, selain ngobrol apa saja yang kalian lakukan di sana? Ya Bu, jujur saja memang selain ngobrol, kami beberapa kali sambil minum minuman botol dan merokok. Tapi itu jarang kok Bu, kami hanya sebatas ngobrol saja. Ibu bisa membayangkan pasti seru sekali ya kalian ngobrolnya, apalagi sambil merokok. Wajar kalau Hajar sering mampir di sana. Ya Bu. Hajar bisa saja bertindak lebih dari itu, untung saja hanya ngobrol dan merokok saja. Ya Bu, saya masih cukup bisa mengendalikan diri saya. Kami hanya sebatas ngobrol dan merokok. Ya, Ibu juga percaya bahwa Hajar melakukan itu pasti ada alasan. Boleh diceritakan dengan Ibu Hajar? Saya melakukan itu karena mereka teman-teman saya dari SMP Bu. Semenjak SMA kami jarang ketemu. Jadi ketika ketemu saya ikut-ikut saja Bu sebagai bentuk solidaritas. Saya tidak enak kalau terlihat berbeda. Oh begitu, sekarang Ibu mengerti dan sangat menghargai tindakan yang Hajar lakukan. Ternyata Hajar sangat menjunjung tinggi nilai persahabatan. Tapi mungkin ada cara yang lebih efektif yang bisa dilakukan selain dari apa yang sudah Hajar lakukan. Ya Bu, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu keliru dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, bagus sekali kalau Hajar menyadarinya. Sekarang coba kita lihat apakah yang Hajar lakukan yaitu ketika pulang sekolah mampir di warung, terus ngobrol dan juga merokok. Ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Menurut Hajar keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Disiplin waktu dan kesehatan Bu. Baik, sekarang kedepannya Hajar akan melakukan apa? Kedepannya saya akan lebih disiplin lagi, tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, serta mengatur waktu yang efektif untuk mengobrol bersama teman-teman saya dan tidak merokok lagi. Baik, bagus sekali. Ibu senang Hajar sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Dan mudah-mudahan Hajar bisa terus memegang komitmen tersebut. Ibu selalu berharap yang terbaik untuk Hajar. Terima kasih Bu, dan saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Baik, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena Hajar telah hadir di sini. Ibu anggap masalah ini sudah selesai. Kalau memang masih ada yang perlu disampaikan, Ibu persilakan, dan kalau memang tidak ada, sekarang Hajar boleh masuk ke kelas kembali. Baik Bu, sudah cukup. Saya izin kembali ke kelas. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi Bapak Ibu materi tentang disiplin positif yang dapat saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya, silakan Pak Sandi. Terima kasih Ibu Fatmayanti yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya tidak bertanya Ibu Hanifat, hanya saja di kesempatan ini kali mewakili teman-teman juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena memang materi ini sangat bermanfaat untuk kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, dengan materi ini kami menyadari bahwa posisi kontrol kita terhadap anak saat ini masih posisinya menghukum. Ini dari materi yang disampaikan oleh Ibu Hanifah tadi, apalagi tadi langsung praktek bagaimana posisi kontrol yang baik itu yang sesuai yang seharusnya diterapkan kepada anak itu, yaitu posisi manajer. Dan mudah-mudahan dengan materi ini nanti dapat kita terapkan di sekolah kita, anak-anak terutama. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Pak Gunawan ya. Ya, terima
terima kasih kepada Ibu Anita Manayanti selaku pengamat TNI. Jadi saya sangat bersyukur karena hari ini saya memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat. Ternyata selama ini mungkin bukan hanya saya, mungkin Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini mungkin selama ini apa ya, kita mengira saya ini sudah mengajar dengan baik, tapi ternyata menghukum anak itu tidak hanya memberikan hukuman. Kalau saya lihat video dari Ibu Hanifah tadi, kita tahunya dulu masalahnya apa, mengapa anak melakukan itu. Selain memberikan hukuman, juga memberikan solusi kayaknya. Kalian bisa berteman dengan cara yang positif, tidak hanya minum-minum atau merokok kan. Jadi saya lihat di sini kayaknya ya memang kita lebih harus memperhatikan kebutuhan anak. Jadi memang mungkin dia melakukan kesalahan, tapi di masa yang akan datang anak harus bisa memperbaiki kesalahan itu ya. Mungkin itu saja menurut saya. Posisi manajer itu sangat ideal, tapi mungkin dia tidak bisa langsung, jadi mungkin ada proses untuk mencapai itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandi, Pak Juliwan atas tanggapannya. Memang betul Bapak Ibu semuanya, semoga materi yang telah kita pelajari, kita dengarkan hari ini bisa merubah pola pikir kita, bisa merubah mindset kita, bahwa selama ini misalnya kita berada dalam posisi penghukum, semoga kedepannya kita akan berubah. Ini dijadikan sebagai refleksi dan juga evaluasi kedepannya, semua kita semua akan berada di posisi manajer Bapak. Jadi bukan semata-mata hanya memberikan hukuman saja, tetapi juga kita dapat mendengarkan alasan anak tersebut berbuat seperti itu apa, kemudian yang dia langgar itu apa, kemudian misalnya dia setelah ini bisa melakukan apa untuk menyelesaikan permasalahannya atau solusi daripada masalahnya tersebut. Terima kasih Pak Juliwan, Pak Sandi. Selanjutnya ada Bapak Kia, silakan Pak Ajis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini mau menanyakan masalah tentang restitusi ya. Di sini setelah restitusi dilaksanakan ya, apakah konsekuensi masih perlu diterapkan oleh siswa yang melakukan pelanggaran? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aziz. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Tadi pertanyaannya adalah ketika restitusi sudah dilakukan, apakah konsekuensi masih tetap harus diberikan kepada anak yang sudah melakukan pelanggaran? Baik Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke restitusi tadi. Restitusi tadi adalah sebetulnya kita mengembalikan posisi anak ini ke kelompoknya masing-masing agar dia menyadari kesalahannya apa dan menjadi introspeksi dirinya akan menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi setelah restitusi ini dilakukan Bapak Ibu, konsekuensi ini harus tetap diberikan kepada anak yang melanggar. Karena kenapa? Yang namanya konsekuensi ini sifatnya netral Bapak Ibu, sifatnya netral. Jadi ketika restitusi sudah dilakukan, konsekuensi harus tetap diberikan. Misal anak melakukan pelanggaran merokok, konsekuensinya apa? Harus tetap diberikan konsekuensi, karena konsekuensi ini insya Allah akan merubah anak tersebut melakukan hal-hal yang positif dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya semata-mata melakukan restitusi saja, tetapi konsekuensi harus tetap berjalan.
Pak Ajis, berhubung ini ya Bapak Ibu, waktu kita sudah siang, Bapak Ibu mungkin sudah ini ya, apa ya Bapak Ibu? Masih satu rangkaian lagi Bapak Ibu, ini bagian refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, kira-kira hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kira-kira perasaan selama mengikuti sesi ini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Misalnya lagi apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mendengarkan diseminasi budaya positif ini? Ada Bapak Ibu? Ada? Ya, Pak Sandi. Ya, Pak Sandi. Ya, terima kasih sudah coba merefleksikan yang kedua betul-betul ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jadi saya fokus ke motivasi intrinsiknya. Jadi selama ini mengevaluasi pelaksanaan tugas saya sebagai guru bimbingan dan konseling selama di SMA Negeri 1 Cempaka ini, saya meskipun motivasi intrinsik ini sudah sering kita dengar sebenarnya, motivasi intrinsik, tapi selama ini kita masih sering abaikan. Kita fokus ke pelanggaran saja. Misalnya anak melanggar, tahunya kita dengan akabin, tahunya kita ini salah, tahunya kita ini tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, dengan mengikuti sesi ini kita akhirnya memahami kembali atau mungkin mengulas kembali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika perkuliahan dulu, mungkin bahwa segala sesuatu tindakan seseorang itu adalah guna untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika misalnya tadi dicontohkan melanggar, yang mungkin ada suatu motivasi atau suatu kebutuhan yang harus dia penuhi, gitu. Misalnya tadi dicontohkan merokok, nah, kebutuhan yang harus dipenuhi itu adalah ternyata tadi setelah kita kaji lebih jauh mengenai tiga restitusi yang dicontohkan oleh Ibu Hendra tadi, ternyata ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhannya yaitu tadi apa kalau kita lihat dari video itu, kebutuhannya yaitu solidaritas, pergaulan. Nah, barangkali itu, jadi dengan sesi ini akhirnya kita mengulas kembali, mengingat kembali, menyadarkan kita kembali bahwa segala sesuatu tindakan itu adalah ada udang di balik batu. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah memahami itu sehingga nanti kita dapat bertindak tepat terhadap anak-anak kita di dalam menangani permasalahan siswa. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada lagi, oke, baik Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu acara diseminasi disiplin positif kita, budaya positif kita. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu semuanya, termasuk diri saya pribadi, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, terutama SMA Negeri 1 Cempaka ini. Budaya positif ini semoga akan dibiasakan dan kemudian akan membudaya Bapak Ibu di sekolah tercinta kita ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak tulis kesepakatan kelas yang akan kalian sampaikan di kertas, kemudian setelah itu tempelkan di papan. Oke, silakan. Sudah? Apa sudah? Oke, silakan ditempelkan. Selesai? Oke, dari kesepakatan kelas yang ada ini, setelah Ibu perhatikan, ini akan nantinya kita turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang ada dari kesepakatan kelas kalian ini ada 3 setelah Ibu baca. Itu yang pertama adalah disiplin, yang kedua saling menghormati, dan yang ketiga menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kalimat keyakinan kelas yang memiliki nilai positif ya. Menurut kalian apa kalimat positif daripada keyakinan kelas yang nilai kebajikannya yang pertama itu disiplin? Apa? Guru dan kami harus disiplin dalam segala hal. Oke. Yang kedua, saling menghormati. Guru dan kami harus saling menghormati. Guru dan kami harus saling menghormati. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Guru dan kami harus menjaga kebersihan kelas. Guru dan kami harus menjaga kebersihan kelas. Oke, sekarang sudah terbentuk yang namanya keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Ibu mengharapkan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan ya, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi Ibu berharap kita sama-sama menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Bisa? Oke, terima kasih. Jadi keyakinan kelas yang pertama itu adalah guru dan kami harus disiplin dalam segala hal. Yang kedua, guru dan kami harus saling menghormati, dan yang ketiga, guru dan kami harus menjaga kebersihan kelas. Oke? Bisa disepakati ya? Bisa. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi.